Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Anissa Fauzia Skandal dengan NIM 05201017 dari Teknik Kimia Angkatan 2020. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang ada pada mata kuliah Algoritma Pemrograman. Di video ini juga saya buat untuk memenuhi seleksi dalam rangka penerimaan asisten dosen mata kuliah Algoritma Pemrograman tahun 2021, sekaligus memberikan sedikit pembelajaran kepada teman-teman yang menonton video ini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai materi algoritma pemrograman, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih algoritma itu. Jadi, algoritma merupakan kemampuan manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan, menghasilkan sebuah solusi, dapat dibuktikan dan dapat diterima dengan akal atau logis. Jadi, dengan kata lain, algoritma itu merupakan kemampuan manusia untuk dapat berpikir dengan logika maupun penalaran terhadap suatu permasalahan dan kemudian menghasilkan sebuah solusi. Dan untuk algoritma sendiri itu ada memiliki syarat, diantaranya input atau masukan, kemudian ada logika atau proses instruksi dari input kepada output, kemudian ada output atau keluaran. Selanjutnya ada ciri-ciri algoritma. Yang pertama itu ada input. Input ini algoritma dapat memiliki 0 ataupun lebih inputan dari luar. Jadi ketika dalam suatu program komputer, kita dapat memasukkan lebih dari satu variabel atau inputan yang dapat kita gunakan. Yang kedua ada output. Output itu sendiri, algoritma harus memiliki minimal satu buah output keluaran. Artinya, dalam suatu permasalahan yang ada dalam suatu program komputer itu, kita harus minimal mengeluarkan satu buah output keluaran atau yang bisa kita sebut sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Yang ketiga ada definite. Definite di sini memiliki instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Artinya tidak ribet ataupun mudah dipahami. Kemudian ada finite, yaitu algoritma harus memiliki titik berhenti. Yang kelima ada efektif, yaitu algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Yang keenam ada independen, artinya tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Kemudian untuk algoritma sendiri memiliki struktur. Yang pertama itu ada runtutan atau sequence. Runtutan itu sendiri terbagi dari sejumlah instruksi. Kemudian urutan dari instruksi itu menentukan hasil akhir dan dari suatu logaritma. Kemudian bila urutan penulisan berubah, maka mungkin juga hasil akhirnya berubah. Kemudian struktur algoritma yang kedua ada pemilihan atau selection. Untuk pemilihan atau selection di sini, instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu, dan kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah, atau bisa kita sebut sebagai true or false. Kemudian, struktur algoritma yang ketiga yaitu ada pengulangan atau repetition. Untuk pengulangan, ini merupakan kegiatan yang mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kemudian ada beberapa diagram alir ataupun sintaksis yang digunakan dalam algoritma, yaitu ada pseudocode. Pseudocode itu sendiri tanda atau kode yang menyerupai program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. Dan untuk pseudocode itu sendiri sering digunakan oleh manusia untuk menuliskan algoritma dan digunakan dengan bahasa manusia. Contohnya, ketika kita memiliki masalah, mencari bilangan terbesar dari dua bilangan yang dimasukkan. Maka solusi dari algoritma tersebut kita masukkan bilangan pertama, kemudian kita masukkan bilangan kedua, dan jika bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua, maka bilangan pertama adalah bilangan terbesar. Dan jika tidak, bilangan kedua adalah bilangan terbesar. Kemudian kita print atau kita tampilkan keluaran
dari bilangan terbesar tersebut. Kemudian untuk solusi pseudocode-nya, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang pertama kita inputkan dulu variabel A, kemudian kita inputkan variabel B, dan ada kondisi pemilihan jika variabel A lebih besar daripada variabel B, maka bilangan terbesar sama dengan A, dan jika tidak, maka bilangan terbesar adalah variabel B. Kemudian kita print hasil dari bilangan terbesar tersebut. Kemudian ini ada beberapa bahasa pseudocode yang sering digunakan secara umum. Untuk menerima input biasanya kita dapat menggunakan read atau get. Untuk menampilkan output biasanya kita menggunakan display, print, write, atau show. Kemudian ada aritmatika. Di sini ada tanda tambah, kurang, kali, bagi, persen, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemberian nilai, itu ditunjukkan dengan tanda panah. Kemudian ada inisialisasi, yaitu dengan init atau set. Kemudian ada kondisi pemilihan, yaitu dengan menggunakan if, then, else, dan case. Kemudian dalam kondisi perulangan, dapat menggunakan for atau while. Kemudian sintaksis lainnya yang digunakan dalam algoritma yaitu ada flowchart. Untuk flowchart sendiri ini merupakan suatu gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial. Kegunaan flowchart sendiri itu untuk mendesain program dan merepresentasikan program. Tujuan pembuatan flowchart, sebelum pembuatan program maksud saya, itu tujuannya untuk mempermudah programmer dalam menentukan alur logika program. Kemudian, jika sesudah pembuatan program, flowchart berguna untuk menjelaskan alur program kepada orang lain. Kemudian ini ada simbol atau lambang dari flowchart yang sering kita gunakan. Yang berbentuk seperti lingkaran lonjong ini biasanya menyatakan dimulai atau selesainya sebuah program. Kemudian tanda panah biasanya adalah aliran data atau instruksi dari sebuah program. Lambang jajar genjang itu menyatakan input atau output dari sebuah program. Kemudian ada lambang dari persegi panjang, yaitu menyatakan sebuah proses. Selanjutnya ada belah ketupat, itu menyatakan bahwa ada kondisi suatu percabangan dalam suatu program. Kemudian ada segi 6, ini untuk menyatakan pemberian nilai awal terhadap suatu variabel. Kemudian ada persegi panjang, tetapi di dalamnya ada persegi, itu menyatakan memanggil prosedur atau fungsi. Kemudian ada tanda lingkaran, itu menyatakan konektor jika di halaman yang sama, dan ada segi 5 yang menyatakan off-page konektor atau jika konektor tersebut di halaman lain. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu materi yang paling mendasar dalam mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu mengenai variabel, konsol I/O, dan konversi tipe data. Variabel itu sendiri merupakan suatu tempat yang tersedia di memori komputer untuk menyiapkan data baik itu huruf, rangkaian huruf, angka, atau karakter khusus. Kemudian untuk konsol I dan O itu merupakan singkatan dari konsol input dan output yang menunjukkan masukan dan keluaran data atau informasi melalui konsol. Sedangkan konsol yang sering dirujuk dengan kata sistem konsol atau terminal sendiri adalah komputer standar yang terdiri dari monitor dan keyboard, di mana hanya dapat menerima masukan berupa karakter dan perangkat masukan tersebut. Kemudian ada operasi aritmatika. Dalam pemrograman sendiri, ada beberapa simbol yang dapat kita gunakan ketika menyatakan hasil operasi melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Untuk dalam proses penambahan sendiri, kita dapat menggunakan tanda tambah. Dalam operasi pengurangan, kita dapat menggunakan tanda strip. Dalam operasi perkalian, kita dapat menggunakan tanda bintang. Dalam operasi pembagian, kita dapat menggunakan tanda garis miring. Kemudian dalam
operasi pangkat kita dapat menggunakan bintang tapi sebanyak 2 kali, kemudian untuk multiflor kita dapat menggunakan garis miring 2 kali, dan untuk modulus kita dapat menggunakan simbol persen. Kemudian untuk konversi tipe data itu sendiri dapat dikonversi ke tipe data lain agar dapat dilakukan operasi terhadap tipe data yang sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara mengenai pengimplementasian dari materi ini pada Python. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dalam aplikasi Picard. Di sini kita membuat program yang sederhana saja, yaitu program mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus memberi judul terhadap program tersebut dengan menggunakan print atau kita mencetak judul tersebut, yaitu program konversi suhu Celsius ke Fahrenheit. Kemudian untuk variabel yang kita inputkan di sini kita anggap sebagai C. C ini didapat berdasarkan inputan atau masukan dari pengguna, yaitu nilai suhu dalam satuan Celsius. Kemudian ini merupakan konversi tipe data di mana nilai yang dimasukkan harus dalam bentuk bilangan desimal atau float. Kemudian untuk bagaimana supaya dari suhu Celsius ke suhu Fahrenheit itu bisa terkonversi, di sini kita dapat memasukkan rumus dalam menghitung konversi suhu tersebut. Selanjutnya setelah suhu tersebut terkonversi, kita dapat mencetak ataupun menghasilkan keluaran dari program tersebut. Mungkin kita bisa coba jalankan programnya. Karena tadi di awal sudah diberitahu bahwa kita menggunakan tipe data dalam bilangan desimal, maka di sini kita coba 34,5. Nah, maka di sini keluar hasil perhitungan dari konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit adalah 94,1. Dengan demikian, maka program telah berjalan dengan selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai mata kuliah algoritma pemrograman, walaupun materinya tidak secara keseluruhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.